Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu guru hebat melalui channel YouTube kami, Cikgu FM. Baik Bapak Ibu, sebelum kami melanjutkan video kali ini, silakan bisa mendukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Baik Bapak Ibu, di kesempatan kali ini ya kita akan membahas terkait latihan-latihan soal SJT dan PCK ya, atau Situational Judgment Test dan Pedagogical Content Knowledge. Nah, di video kali ini kita akan khusus untuk membahas soal SJT paket B, Situational Judgment Test di paket B Bapak Ibu ya. Jadi langsung saja kita belajar bersama terkait soal-soal SJT, Situational Judgment Test untuk paket B. Baik, untuk soal yang pertama Bapak Ibu ya. Di tengah pembelajaran daring, seorang siswa terlihat tidak aktif dan sering absen tanpa alasan yang jelas. Setelah beberapa kali mencoba menghubungi orang tua siswa, guru akhirnya mendapatkan informasi bahwa siswa tersebut sedang mengalami masalah keluarga yang serius. Sebagai guru, tindakan apa yang paling tepat untuk diambil? A. Meminta siswa untuk tetap mengikuti pembelajaran seperti biasa dan tidak memperdulikan masalah keluarga. B. Memberikan tugas tambahan agar siswa dapat mengejar ketinggalan pelajaran. Atau C. Memberikan keringanan dalam tugas dan mencari solusi bersama dengan siswa dan orang tuanya. Ataukah D. Mengeluarkan siswa dari kelas karena ketidakhadiran yang sering. Jadi kira-kira yang mana Bapak Ibu untuk jawaban nomor 1? Baik, jawabannya adalah yang C Bapak Ibu ya. Memberikan keringanan dalam tugas dan mencari solusi bersama dengan siswa dan orang tuanya. Nah, pilihan C ini Bapak Ibu adalah yang paling tepat karena menunjukkan empati dan pengertian terhadap situasi siswa. Nah, dengan memberikan keringanan tugas dan mencari solusi bersama akan membantu siswa merasa didukung dan tetap bisa mengikuti pelajaran tanpa tekanan tambahan. Nah, mengapa tidak yang A Bapak Ibu ya, meminta siswa untuk tetap mengikuti pelajaran seperti biasa dan tidak memperdulikan masalah keluarga? Nah, ini tidak tepat Bapak Ibu karena mengabaikan masalah pribadi siswa ya. Nah, sebagai seorang guru perlu ada empati terhadap situasi siswa, terutama jika masalah keluarga yang serius itu berdampak pada kemampuan mereka untuk belajar, seperti itu. Nah, mengapa juga tidak yang B Bapak Ibu, memberikan tugas tambahan agar siswa itu dapat mengejar ketinggalan pelajaran? Nah, ini pilihan yang B juga tidak tepat Bapak Ibu ya, karena memberikan tugas tambahan justru dapat menambah beban siswa yang sedang menghadapi masalah pribadi. Ini bisa memperburuk keadaan psikologisnya. Kemudian, mengapa tidak yang D, mengeluarkan siswa dari kelas karena ketidakhadirannya yang sering? Nah, pilihan yang D ini tidak tepat karena mengeluarkan siswa dari kelas hanya akan memperburuk situasi mereka, terutama jika ketidakhadiran itu disebabkan oleh masalah yang berada di luar kendalinya. Nah, sebagai seorang guru Bapak Ibu, sebaiknya kita memberikan dukungan ya, bukan memberikan hukuman ketika berada di situasi seperti ini begitu. Jadi pilihan yang tepat adalah yang C. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, lanjut kita soal nomor 2.
Seorang guru bahasa Indonesia mengamati bahwa beberapa siswa selalu dominan dalam diskusi kelas, sementara siswa lain tampak pasif dan jarang berbicara. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru untuk mengatasi masalah ini? A. Membiarkan situasi tetap berjalan karena siswa yang dominan menunjukkan pemahaman yang lebih baik. B. Menyusun kelompok belajar yang heterogen dan memberikan peran khusus kepada setiap siswa. C. Mengurangi waktu diskusi kelas dan lebih banyak memberi tugas individu. Atau D. Menghentikan diskusi kelas dan mengganti dengan metode ceramah. Kira-kira yang mana, Bapak Ibu? Baik, pilihan yang tepat adalah yang B, Bapak Ibu ya. Menyusun kelompok belajar yang heterogen dan memberikan peran khusus kepada setiap siswa. Nah, mengapa pilihan yang B itu yang paling tepat, Bapak Ibu? Karena dengan menyusun kelompok belajar yang heterogen dan memberikan peran khusus kepada setiap siswa, guru di sini dapat memastikan bahwa semua siswa, termasuk siswa yang pasif itu, memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam diskusi. Ini juga mendorong kolaborasi dan saling menghargai antar siswa, Bapak Ibu ya. Nah, mengapa tidak memilih yang A, membiarkan situasi tetap berjalan karena siswa yang dominan menunjukkan pemahaman yang lebih baik. Nah, pilihan A ini tidak tepat, Bapak Ibu, karena membiarkan situasi ini hanya akan memperkuat ketimpangan dalam kelas. Siswa yang dominan akan terus aktif, sementara siswa yang pasif tidak akan mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Kemudian, mengapa kita tidak memilih yang C ya? Mengurangi waktu diskusi kelas dan lebih banyak memberi tugas individu. Nah, pilihan C ini juga tidak tepat karena mengurangi waktu diskusi kelas ini justru mengurangi kesempatan siswa untuk belajar dari interaksi sosial dan membatasi pengembangan keterampilan berpikir kritis. Nah, mengapa juga tidak yang D ya, menghentikan diskusi kelas dan mengganti dengan metode ceramah. Nah, pilihan D ini juga tidak tepat, Bapak Ibu, karena ketika kita menghentikan diskusi kelas dan menggantinya dengan metode ceramah, itu akan menghilangkan interaksi siswa. Padahal diskusi adalah sarana yang penting untuk membangun keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Jadi, pilihan yang paling tepat adalah yang B, Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Dalam sebuah proyek kelompok, seorang siswa menolak untuk bekerja sama dengan anggota kelompoknya karena merasa bahwa teman-temannya tidak selevel dengannya dalam hal kemampuan akademis. Bagaimana sebaiknya guru merespon situasi ini? A. Meminta siswa tersebut untuk menyelesaikan proyek sendiri. B. Memaksa siswa tersebut untuk bekerja dengan kelompoknya. C. Mengajak siswa tersebut berbicara secara pribadi untuk memahami kekhawatiran dan mendorong kolaborasi. Atau D. Mengganti siswa tersebut ke kelompok lain yang lebih sesuai dengan keinginannya. Kira-kira yang mana, Bapak Ibu ya? Baik, jawaban yang paling tepat adalah yang C, Bapak Ibu ya. Mengajak siswa tersebut berbicara secara pribadi untuk memahami kekhawatirannya dan mendorong kolaborasi. Nah, Bapak Ibu,
pilihan C ini adalah yang paling tepat ya. Karena dengan berbicara secara pribadi, guru bisa memahami kekhawatiran siswa dan menjelaskan pentingnya kerjasama dalam kelompok. Guru juga dapat memberikan pandangan tentang bagaimana setiap anggota kelompok memiliki kontribusi yang berharga. Nah, mengapa kita tidak memilih yang A, Bapak Ibu, meminta siswa tersebut untuk menyelesaikan proyek sendiri? Nah, pilihan A ini tidak tepat, Bapak Ibu, karena meminta siswa tersebut menyelesaikan proyek sendiri justru akan memperkuat isolasi dan memperkuat persepsi bahwa dia itu lebih unggul ya daripada teman-temannya. Nah, padahal kolaborasi itu adalah bagian yang penting dari pembelajaran. Seperti itu. Nah, mengapa tidak memilih yang B ya? Memaksa siswa tersebut untuk bekerja sama dengan kelompoknya ya. Kita paksa dia intinya harus bekerja sama begitu ya. Nah, ini juga tidak tepat Bapak Ibu ya, karena memaksa siswa untuk bekerja sama dengan kelompoknya tanpa memahami kekhawatirannya itu bisa menciptakan konflik dan dapat memperburuk suasana kerjasama di dalam kelompoknya. Nah, seperti itu. Nah, sementara yang D Bapak Ibu tidak dipilih ya, mengganti siswa tersebut ke kelompok yang lain yang lebih sesuai dengan keinginannya itu, karena ini juga tidak tepat Bapak Ibu ya. Karena mengganti siswa ke kelompok lain hanya akan memperkuat gagasannya bahwa dia itu lebih baik begitu daripada yang lainnya. Dan ini tidak mendidik siswa untuk berkolaborasi dengan berbagai tipe individu. Jadi pilihan yang tepat adalah yang C Bapak Ibu ya, begitu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke nomor soal yang keempat ya. Pada hari penilaian akhir, seorang siswa terlambat masuk kelas karena terjebak macet. Siswa tersebut meminta waktu tambahan untuk menyelesaikan ujian. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru? A. Memberikan waktu tambahan karena alasan yang diajukan siswa dapat diterima. B. Menolak permintaan siswa karena aturan ujian harus ditegakkan tanpa kecuali. C. Meminta siswa untuk mengikuti ujian susulan di hari lain. Atau D. Mengurangi nilai siswa tersebut sebagai sanksi atas keterlambatannya. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Baik, jawabannya adalah yang C Bapak Ibu ya. Meminta siswa untuk mengikuti ujian susulan di hari lain. Baik, mengapa kita memilih yang C Bapak Ibu ya? Karena C ini adalah pilihan yang paling tepat. Karena dengan meminta siswa untuk mengikuti ujian susulan, guru tetap menegakkan aturan waktu ujian, tetapi juga memberikan kesempatan yang adil bagi siswa tersebut untuk menyelesaikan ujiannya dengan baik. Mengapa tidak memilih yang A Bapak Ibu? Pilihan A ini ya, memberikan waktu tambahan karena alasan yang diajukan siswa itu dapat diterima. Nah, pilihan A ini tidak tepat Bapak Ibu, karena memberikan waktu tambahan hanya berdasarkan alasan keterlambatan tidak adil bagi siswa lain yang datang tepat waktu. Nah, kebijakan itu harus berlaku adil dan merata untuk semua siswa. Kemudian mengapa tidak memilih yang B ya, menolak permintaan karena aturan ujian itu harus ditegakkan tanpa terkecuali. Nah, pilihan B ini Bapak Ibu tidak tepat karena aturan memang harus ditegakkan. Namun menolak tanpa memberikan solusi juga tidak bijaksana dan bisa membuat siswa merasa tidak dihargai. Kemudian pilihan yang D Bapak Ibu ya, mengurangi nilai siswa sebagai sanksi begitu. Ini juga tidak tepat Bapak Ibu, karena menghukum siswa dengan pengurangan nilai tidak memberi solusi yang adil.
Apalagi jika keterlambatan itu terjadi karena alasan yang tidak sepenuhnya di bawah kendali siswa tersebut. Jadi pilihan yang tepat adalah yang C begitu. Baik, lanjut Bapak Ibu ya, kita ke nomor soal yang kelima. Dalam sebuah kegiatan pembelajaran di luar kelas, seorang siswa secara tidak sengaja melanggar peraturan sekolah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Siswa tersebut mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Bagaimana guru sebaiknya menanggapi situasi ini? A. Menghukum siswa sesuai dengan peraturan yang ada tanpa mempertimbangkan niatnya. B. Menerima permintaan maaf siswa dan memberikan pengertian tentang pentingnya ketaatan terhadap peraturan. C. Mengabaikan kejadian tersebut dan melanjutkan kegiatan tanpa konsekuensi. Atau D. Meminta siswa untuk menulis laporan tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Baik, pilihan yang tepat adalah yang B Bapak Ibu ya. Menerima permintaan maaf siswa dan memberikan pengertian tentang pentingnya ketaatan terhadap peraturan. Nah, pilihan yang B ini adalah yang paling tepat karena guru di sini menunjukkan sikap mendidik dengan menerima permintaan maaf siswa tersebut. Namun, tetap memberikan penjelasan tentang pentingnya ketaatan terhadap peraturan untuk pembelajaran di masa mendatang. Nah, mengapa kita tidak memilih yang A Bapak Ibu ya? Menghukum siswa sesuai dengan peraturan yang berlaku begitu ya. Nah, ini juga tidak tepat Bapak Ibu karena menghukum siswa secara kaku tanpa mempertimbangkan niat dan pengakuan kesalahan ini bisa menimbulkan efek negatif pada moral siswa. Kemudian mengabaikan kejadian tersebut, pilihan yang C. Ini juga tidak tepat Bapak Ibu karena mengabaikan kejadian tersebut akan membuat siswa itu merasa bahwa pelanggaran peraturan bisa ditoleransi yang tidak baik dalam pendidikan karakter. Jadi ini juga tidak tepat Bapak Ibu ya. Begitu pula yang D ya, meminta siswa untuk menulis laporan tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, pilihan yang D ini meskipun tidak sepenuhnya salah, bisa terasa berlebihan untuk kesalahan yang tidak disengaja ya. Apalagi jika siswa sudah menunjukkan sikap menyesal, sudah meminta maaf begitu ya, sudah mengakui kesalahannya. Jadi ini juga kurang tepat Bapak Ibu. Sehingga yang paling tepat adalah pilihan yang B seperti itu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya untuk nomor soal 6. Ya. Saat mengajar materi sastra, seorang siswa mengajukan pertanyaan yang tidak relevan dengan topik yang sedang dibahas. Tetapi, sangat penting bagi pemahaman siswa tersebut terhadap konteks cerita. Apa yang harus dilakukan guru dalam situasi ini? A. Mengabaikan pertanyaan tersebut karena tidak relevan dengan materi yang sedang dibahas. B. Menyuruh siswa untuk mencari jawabannya sendiri di luar jam pelajaran. C. Menjawab pertanyaan siswa tersebut secara singkat dan mengaitkannya kembali dengan materi pelajaran. Atau D. Menunda menjawab pertanyaan tersebut dan memfokuskan kelas pada materi yang sedang dibahas. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Baik, pilihannya adalah yang C Bapak Ibu ya. Menjawab pertanyaan siswa secara singkat dan mengaitkan kembali dengan materi pelajaran. Nah,
pilihan yang C ini adalah yang paling tepat Bapak Ibu, karena guru di sini tetap memberi ruang bagi pertanyaan siswa, menjawabnya secara singkat dan kemudian mengaitkannya kembali dengan materi yang sedang dibahas. Ini menjaga keseimbangan antara fokus kelas dan kebutuhan individu siswa. Mengapa tidak memilih yang A, Bapak Ibu, mengabaikan pertanyaan tersebut begitu ya? Karena tidak relevan dengan materi yang sedang dibahas. Nah, pilihan yang A ini tidak tepat Bapak Ibu karena mengabaikan pertanyaan siswa bisa membuat siswa merasa tidak dihargai, terutama jika pertanyaannya penting bagi pemahaman mereka. Kemudian pilihan yang B menyuruh siswa untuk mencari jawabannya sendiri ketika nanti di luar jam pelajaran. Ini juga pilihan yang tidak tepat Bapak Ibu karena menyuruh siswa mencari jawabannya sendiri di luar jam pelajaran tidak memberikan bimbingan yang mereka butuhkan untuk memahami konteks materi. Lalu untuk pilihan yang D ya, menunda menjawab pertanyaan tersebut dan memfokuskan kelas pada materi yang sedang dibahas. Nah, untuk yang pilihan yang D ini Bapak Ibu itu tidak sepenuhnya salah, tetapi menunda menjawab pertanyaan ya, menunda menjawab pertanyaan bisa membuat siswa itu kehilangan minat dan kehilangan momentum belajar terkait topik tersebut. Jadi pilihan yang tepat adalah yang C Bapak Ibu ya. Seperti itu. Baik, lanjut ke nomor soal yang ke-7 ya. Nah, seorang siswa secara konsisten menunjukkan performa rendah dalam tugas menulis esai meskipun sudah mendapatkan bimbingan tambahan. Guru mencurigai adanya masalah di luar akademik yang mempengaruhi siswa tersebut. Apa yang sebaiknya dilakukan guru? A. Menghubungi orang tua siswa untuk mendiskusikan kemungkinan masalah yang dihadapi siswa. B. Memberikan nilai rendah sebagai bentuk konsekuensi agar siswa lebih termotivasi. C. Mengabaikan masalah dan terus memberikan bimbingan tambahan. Atau D. Meminta siswa untuk fokus pada aspek-aspek pelajaran lain yang lebih dikuasai. Kira-kira yang mana Bapak Ibu untuk jawaban soal nomor 7? Baik, untuk pilihan jawabannya adalah yang A Bapak Ibu ya. Menghubungi orang tua siswa untuk mendiskusikan kemungkinan masalah yang dihadapi siswa. Nah, pilihan yang A ini Bapak Ibu adalah pilihan yang paling tepat karena guru juga perlu melibatkan orang tua untuk mencari tahu apakah ada masalah non-akademik yang mempengaruhi performa siswa. Orang tua mungkin memiliki informasi yang penting untuk membantu siswa. Nah, mengapa tidak memilih yang B ya, memberi nilai rendah begitu sebagai konsekuensi? Nah, pilihan B ini tidak tepat Bapak Ibu karena memberi nilai rendah sebagai hukuman tidak akan menyelesaikan masalah yang mendasari dan justru bisa membuat siswa semakin tertekan. Kemudian, pilihan yang C, mengabaikan masalah dan terus memberikan bimbingan tambahan, begitu ya. Nah, pilihan C ini juga tidak tepat Bapak Ibu karena mengabaikan masalah tanpa menyelidikinya itu lebih lanjut akan menghambat upaya membantu siswa secara efektif, begitu. Kemudian pilihan yang D ya, meminta siswa untuk fokus pada aspek-aspek pelajaran lain yang lebih disukainya. Nah, ini juga tidak tepat Bapak Ibu karena meminta siswa untuk fokus pada aspek pelajaran lain ini justru menghindari masalah yang sebenarnya dan tidak membantu meningkatkan kemampuan menulis siswa. Jadi pilihan yang paling tepat adalah yang A Bapak Ibu ya, menghubungi orang tua untuk mendiskusikan kemungkinan masalah yang sedang dihadapi siswa tersebut. Begitu.
Baik, langsung saja kita lanjutkan ke nomor soal 8 Bapak Ibu ya. Nah, seorang siswa yang biasanya berprestasi tiba-tiba menunjukkan penurunan motivasi belajar dan hasil belajar yang signifikan. Guru tidak mengetahui alasan pastinya. Apa langkah pertama yang sebaiknya diambil guru? A. Menyampaikan kekhawatiran kepada siswa secara pribadi dan mengajaknya berdiskusi tentang penyebab penurunan tersebut. B. Memberikan tugas tambahan untuk mengejar ketinggalan siswa. Atau C. Menghubungi orang tua untuk menanyakan apakah ada masalah di rumah. Atau D. Mengabaikan perubahan tersebut karena siswa tersebut biasanya mampu memperbaiki diri sendiri. Baik, kira-kira yang mana Bapak Ibu untuk jawaban nomor soal ke-8? Baik, untuk jawabannya adalah yang A Bapak Ibu ya. Menyampaikan kekhawatiran kepada siswa secara pribadi dan mengajaknya berdiskusi tentang penyebab penurunan tersebut. Nah, pilihan yang A ini Bapak Ibu adalah yang paling tepat ya, karena guru dapat berbicara langsung dengan siswa untuk memahami apa yang sedang terjadi dan mencari solusi bersama. Nah, pendekatan pribadi ini menunjukkan perhatian dan kepedulian guru. Nah, mengapa tidak memilih yang B ya, memberikan tugas tambahan untuk mengejar ketinggalan siswa? Nah, pilihan yang B ini tidak tepat Bapak Ibu karena menambah tugas bisa memperburuk motivasi siswa yang sudah menurun ya, dan tanpa memahami akar masalahnya. Jadi, janganlah kita memberikan beban lagi begitu Bapak Ibu ya. Lanjut, kenapa juga tidak memilih yang C, menghubungi orang tua untuk menanyakan apakah ada masalah di rumah begitu. Nah, pilihan yang C ini juga tidak tepat Bapak Ibu karena guru sebaiknya terlebih dahulu berbicara dengan siswa sebelum menghubungi orang tua agar siswa itu tidak merasa diawasi secara berlebihan seperti itu. Nah, mengapa juga tidak memilih yang D ya, mengabaikan saja perubahan siswa tersebut begitu? Karena biasanya siswa nanti bisa memperbaiki diri sendiri. Nah, pilihan yang D ini Bapak Ibu juga tidak tepat karena mengabaikan penurunan motivasi bisa membuat masalah berkelanjutan dan tidak tertangani ya, sehingga nanti akan bertambah untuk masalah-masalah yang baru. Jadi untuk pilihan yang tepat adalah yang A Bapak Ibu, menyampaikan kekhawatiran guru kepada siswa tersebut secara pribadi, kemudian diajak berdiskusi tentang penyebab penurunan tersebut begitu. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian Bapak Ibu ya untuk pembahasan latihan soal SJT ya, Situation Judgment Test untuk video kali ini. Kita akan sambung untuk pembahasan nomor soal 9 di video selanjutnya karena ini sudah terlalu panjang untuk videonya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kami menutup video kali ini Bapak Ibu, silakan bisa mendukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Baik Bapak Ibu, cukup sekian untuk video kali ini ya. Kita lanjutkan di video selanjutnya untuk pembahasan soal nomor 9 dan seterusnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk atensinya dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar Bapak Ibu.